Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eltama Satria Wibowo dan di sini ada teman saya Kayla dan Reza, lalu Adit. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast di Universitas Telkom dengan narasumber kita. Halo, perkenalkan nama saya Rian Taufik Hidayat. Saya di sini sebagai teknisi sekaligus pembimbing dari Adit, Reza, Kayla dan Eltama. Kurang lebih seperti itu. Mas Rian di sini itu kuliah apa kerja, Mas? Saya di sini bekerja sebagai teknisi ya. Terus dulunya saya kuliah juga di sini D3 selama 3 tahun. Itu beasiswa di Stekom dan bekerja juga di Stekom. Kan dulu Mas Rian pernah kuliah di Stekom. Nah, semasa Mas Rian kuliah di sini itu dosen favoritnya Mas Rian itu siapa, Mas? Dulu ada dosen namanya Pak Dani ya. Nah, itu dosen favorit saya. Itu dia mengajar microcontroller ya dia. Jadi dia ngajarnya kan asik. Jadi saya suka. Juga dia sifatnya kan friendly ke mahasiswa-mahasiswa. Jadi mungkin yang paling tak suka itu Pak Dani namanya. Pak Dani ya. Pak Dani Santoso. Dani Santoso. Saya mau bertanya kepada Mas Rian, apa hobi favorit Mas Rian? Oke, untuk hobi aku ada banyak sih sebenarnya, tapi untuk sekarang aku lebih suka fotografi ya. Terus dengerin musik juga suka. Terus apa lagi ya? Nonton film juga suka. Banyak sih teman, tapi yang sekarang itu tak 3 itu aja. Siapa lagi yang mau nanya? Apa pengalaman kerja di Universitas Telkom, Mas? Pengalaman yang apa nih? Yang menyenangkan aja. Yang menyenangkan dulu pernah apa ya? Ya kan dulu saya kan pernah ngadain namanya kayak piknik gitu loh sama dosen-dosen. Nah itu pikniknya kan di Tawangmangu di Solo. Nah itu yang menurut saya yang paling menyenangkan. Terus mengajar kalian juga ya termasuk yang menyenangkan karena kan asik juga kan. Jadi ada temannya di saya kerjakan, jadi ada temannya. Terus saya kan juga bisa menularkan ilmu saya kan ke kalian. Nah itu termasuk hal yang menyenangkan bagi saya. Oke lah ya, tanya. Selama kerja di sini pengalaman yang paling berat apa? Kalau yang paling berat apa ya? Nggak ada sih ya, cuman mungkin kalau disuruh ke misalkan membantu ke cabang yang lain itu kan nggak berat, cuman kita kan harus keluar kota kan. Nah itu yang mungkin agak repot juga sih, tapi nggak apa-apa ya, menyenangkan juga soalnya kan bisa jalan-jalan sama teknisi-teknisi yang lain. Jadi ya ada senengnya, ada nggak enaknya, tapi lebih banyak senengnya sih. Selain jadi teknisi, pekerjaan sampingan Mas Rian itu apa, Mas? Kalau saya itu kalau sekarang kan kalau pagi kan sebagai teknisi kan itu saya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Terus
habis itu kan pulang jam 4 sore sampai jam 10 malam saya bekerja di bidang sablon ya. Nah itu kaos. Jadi bikin kaos lah gitu. Di teman saya itu. Dan kan lumayan buat sampingan gitu. Mas Rian, saya mau bertanya, selama kerja di sini adakah pengalaman spiritual Mas Rian? Kalau pengalaman spiritual sih ada sih itu dulu di Perpus ya kan dulu Perpus tuh masih nggak sebersih sekarang kan. Perpus masih belum, lampunya juga masih belum terang-terang banget, terus juga masih kotor kan, gelap itu di atas itu. Pernah dulu saya jaga sendirian di situ, tiba-tiba pintunya tuh nutup sendiri kan, wah geblak, kaget aku. Terus pas geblak itu langsung aku turun kan karena takut kan, lari kan. Nah itu tadi yang paling serem itu emang di Perpus ya, soalnya kan udah tempatnya lembab gitu kan, di atas gelap kan, dulu belum ada lampunya gitu, sepi juga. Siang karena sepi lembab itu kan, jadi auranya agak beda dikit. Aura mistis. Seru juga ya. Lumayan seru. Kayak emang ada penunggunya. Gitu sih, gitu aja sih kalau pengalaman mistis. Belum pernah, ya cuman di Perpus tok. Belum, kalau yang di tempat lain belum pernah nemu sih. Coba nih. Di universitas ini kan ada banyak ya Mas, banyak cabang. Itu berdirinya awal Stekom itu tahun berapa Mas kira-kira? Aku lupa pastinya ya, kayak kalau nggak salah tuh 90-an Mas, kalau nggak salah 90-an atau 80-an gitu aku. Di websitenya ada, tapi maaf aku lupa kalau pastinya apa. Kalau nggak salah itu 90-an lah, tahun 94, 97 kalau nggak salah gitu. Nah, kalian pengen tahu pastinya ya buka websitenya di Stekom ada itu. Cepat Kaila. Kenapa bangunan Stekom Siliwangi itu unik? Kalau bangunan, setahu saya itu kan di sini dulu adalah pabrik itu ya, pabrik es kan. Jadi Stekom didirikan itu nggak langsung didirikan sebagai universitas kan. Jadi kan dulu sudah ada bangunannya. Nah itu bangunannya direnovasi gitu jadi universitas. Dan mungkin itu yang bikin Universitas Stekom jadi agak unik kan, agak beda lah kalau dibanding universitas yang lain. Tapi ya bagus juga, arsitekturnya malah bagus gitu. Malah unik, ada uniknya gitu kan. Bagus. Terus ya ada berapa cabang Mas Universitas Stekom di Jawa Tengah? Kalau Universitas Stekom yang saya tahu tuh di pusat 605, terus di Siliwangi, di Kendal, Kaliwungu, Weleri, Solo 3, terus mana lagi ya? Kertasuro ada di Solo ya, di Trianandra itu, STI Trianandra Stekom. Terus mana lagi sih? Ya ada beberapa lagi tapi lupa aku namanya. Ada beberapa lagi. Banyak ya Mas? Banyak, cabangnya banyak. Di Jawa Tengah itu banyak. Mas Rian, spek PC apa yang paling sering digunakan di Universitas Stekom ini? Kalau di Stekom tuh ada beragam ya PC-nya ya, tapi yang paling banyak mayoritas itu yang Core i3 ya, Core i3 2 GB, 4 GB gitu. Terus ada juga yang versi-versi lama yang misal Samsung, terus Acer tuh
Acer lama ada, Samsung yang lama, terus apa lagi ya? Kalau yang tertinggi ada juga yang i7 RAM 6 ada beberapa tuh, 2 atau berapa gitu kalau nggak salah. Ya gitulah. Heeh. Kira-kira beasiswa apa aja yang tersedia di Stekom? Stekom menyediakan banyak beasiswa sih. Salah satunya beasiswa mahasiswa berprestasi, kemudian beasiswa anak guru ya, kemudian beasiswa selebgram ya, selebgram ada beasiswanya, kemudian beasiswa kurang mampu, dan juga yang terakhir apa sih, aku lupa apa. Apa sih yang terakhir itu apa sih? Tadi di selebgram itu udah, anak guru udah, kurang mampu udah, berprestasi udah, ada lagi satu apa ya, ya nanti dicari tahu lah sendiri, pokoknya ada kurang satu lagi gitu, ada 5 pokoknya. Terus ya pakai lain. Selama kerja di UNEF Stekom, pekerjaan yang dilakukan apa aja? Kalau setiap hari saya kan, kalau dulu sebelum ada kalian tuh yang ngecek per kelas itu per rutin tuh setiap hari satu kelas gitu, terus memastikan jaringan di Stekom itu lancar, tidak ada kendala, jadi dosen bisa mengajar dengan lancar kan, soalnya kan online juga sekarang. Kemudian juga admin juga biar kerjanya juga lancar. Terus juga standby juga nanti misal ada dosen atau admin yang butuh bantuan, nah saya bantu gitu. Terus sekarang ada kalian, jadi kerjaannya nambah lagi, juga ngajari kalian juga gitu. Juga membina gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terus itu mas, kalau sekarang kan saya lihat kan mahasiswa cuma beberapa doang yang berangkat. Itu dijadwal lagi apa gimana mas? Soalnya itu kan ini kan juga pandemi, mungkin ya ada beberapa yang dijadwal. Sebenarnya itu gini ya, itu kan online sekarang kan, nah itu sudah ada jadwalnya, jadi mahasiswa tetap dapat materi dari dosen. Nah itu yang mahasiswa yang datang itu sebenarnya yang misalkan ada bimbingan kuliah kan, pasti kan mengerjakan skripsi, tugas akhir, nah itu mereka datang ke Stekom buat bimbingan atau mungkin minta tanda tangan atau apa gitu kan, ketemu sama dosennya dan pembimbingnya gitu. Terus apa yang datang itu juga mungkin melakukan administrasi ke admin gitu kan. Jadi bukan yang datang itu bukan yang dapat pelajaran. Kalau yang pelajaran kan pasti sudah dapat secara online gitu. Gitu aja. Terus yang lain? Udah, itu tak. Aplikasi apa saja yang sering digunakan sama mahasiswa mas? Itu kalau soal aplikasi itu tergantung jurusan juga. Jadi setiap jurusan pasti ada aplikasi khusus yang pasti sering dipakai kan. Misalkan contoh sistem, kalau sistem kan pasti pakai Arduino, terus Android Studio, terus aplikasi pemrograman misal VB, terus apa lagi ya, Fox Pro, tapi Fox Pro kan aplikasi udah lama ya, jadi udah jarang. Banyak lah pokoknya ya, jadi tergantung jurusannya juga. Kalau grafis kan pakai ya Adobe, kayak Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro yang buat ngedit itu kan. Yang gitu sih tergantung dengan jurusan masing-masing.
Mas Rian, semasa Mas Rian kuliah di sini, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Mas Rian? Tadi udah dijawab ya. Yang enaknya itu kan kayak tadi piknik tuh sama dosen-dosen tuh menyenangkan banget. Terus sama kalau misalkan ditugaskan keluar kota itu kan juga menyenangkan sebenarnya. Sekalian jalan-jalan juga sama teknisi yang lain. Ya itu juga bisa. Terus mengajar kalian juga termasuk yang menyenangkan. Soalnya kan ada temennya gitu. Jadi asik gitu kan. Udah sih itu aja. Terus apa? Tutup. Udah. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya. Terima kasih untuk Mas Rian meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus apa? Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.